Aku tidak tahu berapa lama aku berdiri mematung dalam gelap. Yang aku tahu, aku tidak berani menoleh. Napas di tengkukku masih terasa. Hangat. Pelan. Teratur. Terlalu nyata untuk sekadar perasaan. Aku mencoba bergerak. Saat kakiku bergeser sedikit, napas itu berhenti. Sunyi. Lampu tidak menyala kembali. Rumah itu kini sepenuhnya gelap. Kecuali cahaya redup dari jendela yang tertutup tirai tipis. Aku memaksa diriku menoleh. Tidak ada siapa-siapa di belakangku. Ruang tamu kosong. Sama seperti sebelumnya. Seolah rumah itu hanya ingin memastikan aku sadar bahwa aku tidak sendiri. Lalu menghilang. Aku tertuduk di lantai. Dadaku naik turun cepat. Keringat dingin membasahi punggung. Di kepalaku hanya ada satu pikiran. Aku harus keluar dari rumah ini sekarang. Aku merangkak menuju pintu depan. Tanganku gemetar mencari gagang pintu. Aku menariknya. Tidak bergerak. Aku menarik lebih keras. Tetap terkunci. Padahal aku ingat jelas. Aku hanya memutar kunci satu kali. Aku menunduk ke arah kunci. Lubang kuncinya kosong. Kuncinya tidak ada. Aku mundur perlahan. Tenang. Bisikku pada diri sendiri. Mungkin jatuh. Aku menyalakan senter ponsel. Cahaya putih menyapu lantai. Tidak ada kunci. Yang ada, jejak kaki baru. Jejak itu muncul dari arah dapur, melewati ruang tamu, lalu berhenti tepat di depanku. Aku mematung. Jejak itu menghadapku, seolah seseorang berdiri sangat dekat. Hanya saja, tidak terlihat. Lalu terdengar suara. Bukan dari belakangku, bukan dari atas, melainkan dari dalam dinding. Namamu. Suaranya teredam, seperti orang berbicara sambil menempelkan mulut ke tembok. Raka. Tubuhku langsung kaku. Aku tidak pernah menyebutkan namaku sejak masuk ke rumah ini. Siapa kamu? Tanyaku dengan suara tercekat. Dinding di sebelah kananku bergetar halus. Kamu tinggal di sini sekarang? Aku menggeleng cepat. Tidak, aku cuma menyawa. Aku akan pergi. Hening beberapa detik. Lalu suara itu terdengar lagi. Lebih dalam. Lebih berat. Yang datang sebelum kamu juga bilang begitu. Lampu ruang tamu menyala tiba-tiba. Aku tersentak. Sekarang aku bisa melihat jelas dinding yang tadi berbicara. Di sana ada bekas telapak tangan di cat tembok. Dari dalam, seperti seseorang menekan dinding dari sisi seberangnya. Aku mundur sampai punggungku membentur lemari tua yang entah sejak kapan ada di situ. Pintunya sedikit terbuka. Aku tidak ingin tahu isinya. Aku berlari ke dapur. Dapur itu sempit, dengan meja kayu panjang dan wastafel berkalat. Tapi ada satu hal yang membuatku berhenti. Di atas meja, ada piring berisi nasi. Masih hangat. Uapnya tipis naik ke udara. Aku mendekat dengan langkah ragu. Di samping piring itu, ada segelas air dan obat-obatan. Obat tekanan darah, obat mah, obat tidur. Semua tersusun rapi, seperti disiapkan untuk seseorang yang sudah sangat tua. Ini rumah kosong, bisikku. Tiba-tiba terdengar suara kursi ditarik dari ruang makan. Aku menoleh.
Kursi kayu itu bergerak sendiri, bergeser ke belakang meja. Lalu terdengar suara seseorang duduk. Kursi berderit pelan. "Duduklah," kata suara itu. Kini terdengar lebih jelas. Aku menggeleng. Air mata mulai menggenang tanpa aku sadari. "Tidak," kataku lirih. "Tolong, aku cuma mau pergi." Kursi di hadapanku tertarik sendiri. "Kamu belum tahu ceritanya." Lampu dapur meredup. Dinding di sekitarku mulai terdengar berbisik. Bukan satu suara, banyak, bertumpuk, saling tindih. "Dia juga di sini. Sudah lama. Tidak ada yang keluar." Aku menutup telinga, berjonggok. "Cukup. Tolong." Semua suara berhenti bersamaan. Sunyi yang menyakitkan telinga. Lalu satu suara terdengar, paling dekat. "Naiklah ke lantai atas. Buka kamar yang selalu terkunci." Aku mengangkat kepala. "Kamar ujung?" tanyaku tanpa sadar. Tidak ada jawaban. Tapi aku tahu, itulah kamar yang dimaksud. Dengan langkah gemetar, aku kembali ke tangga. Tangga itu sekarang terlihat lebih sempit, lebih panjang, seolah jaraknya bertambah. Setiap langkah terasa seperti memasuki tempat yang seharusnya tidak diinjak manusia. Lorong lantai atas gelap. Pintu-pintu kamar di kanan kiri kini sedikit terbuka, padahal sebelumnya tertutup rapat. Aku bisa melihat isi kamar-kamar itu. Kosong. Tidak ada perabot. Tidak ada barang, hanya dinding penuh goresan kuku. Aku hampir muntah. Aku sampai di depan kamar paling ujung. Pintu kayunya tua, dengan gembok besar berkarat. Aku tidak membawa kunci, namun saat aku menyentuh gembok itu, klek. Gemboknya jatuh sendiri ke lantai. Pintu terbuka perlahan. Bau pengap menyergap hidungku. Di dalam kamar itu ada tempat tidur tua. Di atasnya terbaring seorang pria tua. Matanya terbuka, menatapku, tidak berkedip. Kulitnya pucat keabu-abuan. Dia tersenyum. "Akhirnya kamu datang." Aku mundur ketakutan. Kamu siapa?" Bibir pria itu bergerak pelan. "Aku yang tidak pernah pergi." Lampu kamar padam, dan dari belakangku terdengar suara pintu-pintu kamar lain menutup bersamaan. Aku terjebak, dan aku tahu, mulai malam ini, rumah itu tidak hanya mengenalku, ia mulai mengingatkanku.